jadi Presma ya? Iya, Presma. Pengalaman saat dipilihnya gimana itu? Boleh diceritain? Jujur ya Kak, kalau boleh cerita sedikit, aku dari semester 1 mungkin dari awal kuliah tuh nggak berharap jadi Presma. Oh gitu. Tapi udah ikut nyemplung ke organisasi gitu? Udah. Soalnya kan dari SMA juga udah aktif di organisasi. Sudah aktif organisasi. Iya, terus tapi nggak ada sedikit pun pikiran, wah aku pengen jadi Presma. Nggak ada. Dulu itu Podcast Ketemu Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi terkait pemilu dan pemilihan, khususnya di Kota Kediri. Kali ini, teman pemilih akan bersama saya Farah yang akan menjadi host yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Jadi teman pemilih perlu diketahui bahwa podcast KPU Kota Kediri ini adalah ruang ngobrol yang santai tapi juga bermakna seputar demokrasi, kepemiluan, dan peran kita sebagai warga negara tentunya. Karena kita tahu, demokrasi itu bukan hanya soal datang ke TPS, tapi juga soal bagaimana kita memahami, menyikapi, dan terlibat dalam setiap prosesnya. Dan hari ini kita akan melihat demokrasi ini dari sudut pandang yang sangat menarik, yaitu dari dunia kampus. Bersama kita sudah hadir Presma BEM Universitas Kediri yang akan berbagi cerita, pengalaman, dan juga pandangannya tentang demokrasi, partisipasi politik mahasiswa, hingga bagaimana peran generasi muda dalam menentukan arah masa depan. Jadi di sini sudah hadir Presma BEM Universitas Kediri dan juga anggotanya. Halo kakak-kakak dari BEM. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danu Caksono. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kediri dan saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa tahun ajaran 2025-2026. Oke, selanjutnya mungkin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fajar Maulana, mahasiswa aktif Fakultas Hukum semester 2 di Universitas Kediri, di BEM sebagai anggota. Oke, berarti ini ada Kak Dani dan Kak Fajar di sini ya. Sebagai anggota ya? Kalau boleh tahu anggota biasanya kan ada divisinya atau apa, bidangnya itu apa? Kebetulan saya masih magang gitu, jadi belum masuk SK. Oh, karena masih semester 2 itu tadi. Betul. Oke, kalau Kak Dani ini presmanya ya? Betul. Oke. Periode 2025-2026. Oke, jadi sekarang semester 6 sedang mengerjakan tugas akhir gitu ya? Masih belum sih, masih semester 7 nanti. Oh nanti, oke. Semoga nanti lancar-lancar ya buat keduanya, buat kuliahnya nanti. Oke, selain kuliah nih, kesibukannya saat ini apa? Selain juga BEM, mungkin ada kesibukan lain? Kalau saya sendiri, selain di BEM, saya kalau setiap hari itu kerja. Kebetulan di kafe namanya Sedamara di Banjaran. Kemudian kalau weekend saya biasanya jadi WO Kak, kru WO. Oh gitu. Iya. Oke, cukup padat ya berarti jadwalnya. Lumayan produktif. Kalau Kak Fajar sendiri? Kalau aku kan saya juga ikut WO juga, cuman nggak yang tiap weekend juga. Kalau ada panggilan aja sama kadang ikut itu kru catering gitu. Oh gitu. Oke, berarti dari mahasiswa aja memang sudah produktif gitu ya, pokoknya berkegiatan terus gitu ya. Oke. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang sekitar demokrasi dan kepemilihan gitu Kak. Jadi mungkin kita dari pertanyaan pertama dulu ya. Sebagai Presma, bagaimana sih Kak Dani ini memaknai demokrasi dan kepemiluan ini sendiri? Kalau dari aku sendiri, kalau dari demokrasi sendiri kan itu artinya kepemimpinan jabatan tertinggi, artinya jabatan dan keputusan itu sebenarnya berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kita kalau memaknai demokrasi di Indonesia ini sebenarnya sudah mengaplikasikan dengan cukup baik, tapi mungkin ada beberapa miskomunikasi atau gimana ya ngomongnya, mungkin dari satu pihak ke pihak yang lain beda maknanya. Tapi kalau menurut saya sendiri, atas semua yang terjadi belakangan ini itu udah benar, udah di tangan rakyat dan yang lain. Mungkin adanya beberapa konflik di akhir-akhir ini itu kan miskomunikasi antara pejabat dan juga oleh rakyat, yang di sini disampaikan oleh pihak ketiga, mungkin dari jurnalis atau gimana, yang mungkin juga mengolah datanya atau diksinya kurang sehingga masyarakat juga
pada murka apa gimana kayak gitu. Tapi kalau menurut saya ini udah cukup baik, mungkin kedepannya lagi mungkin antara pejabat, DPR, DPRD lebih berkomunikasi lagi sama rakyat seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Fajar sendiri mungkin pemahaman tentang kepemiluan itu seperti apa kalau menurut Kak Fajar? Kalau kepemiluan demokrasi lah ya. Iya, demokrasi dan Nah, kepemiluan. kalau di Indonesia setuju banget untuk pendapat Kak Dani. Udah berjalan, cuman pasti di setiap agenda atau acara itu pasti ada suatu hal yang membuat miss, yaitu bisa dari orang-orang yang di bawahnya bagaimana. Kan juga kita melihat kalau Indonesia ini nggak yang sepenuhnya bersih gitu ya. Betul. Dan itu mungkin PR buat teman-teman dari KPU bisa untuk menanggulangi hal tersebut. Kayak contoh serangan fajar atau gimana itu bisa dikurangin lah kayak gitu. Oke, itu sebuah masukan ya. Betul. Untuk ke depannya seperti apa untuk lebih baiknya. Oke, kalau kita ngomongin tentang kepemiluan atau pemilu, nggak lepas juga dengan kata-kata memilih. Nah, dari Kak Dani atau Kak Fajar sendiri ini pengalaman pertama memilihnya itu seperti apa? Jadi waktu kemarin pemilu pilkada sudah memilih ya? Sudah. Oke, jadi pemilih pemula saat itu. Iya, pemilih pemula. Keduanya sama? Waktu pemilihan presiden. Oh iya, itu udah memilih. Nah, itu memilih untuk pertama kali. Pertama kali. Oke. Kalau saya Gimana? pertama kali. Coba rasanya menjadi pemilih saat itu. Rasanya memilih itu gimana? Oke, mungkin kalau disebut pemilihan pertama, mungkin dalam kata lain benar juga Kak. Tapi kalau dari kita kan sebenarnya kita udah memilih dari jauh-jauh hari, kayak contoh kecilnya aja ketua kelas. Iya benar. Terus ada ketua OSIS dan lain-lain. Mungkin kalau di pemilihan kemarin Iya. itu lebih terstruktur aja. Iya. Soalnya kan dari resmi juga kan ada naungannya dari KPU dan lain-lain. Mungkin kalau menurut saya sendiri, saya juga masih berpatokan dalam hal ini sampai sekarang. Kalau saya memilih pemimpin, itu selain dari melihat visi, misi dan lain-lain itu mohon maaf banget sebelumnya ya. Iya. Saya memilih bukan yang terbaik, tapi menghindari yang terburuk. Dan kemarin mungkin sangat disayangkan Kak, kemarin tuh di daerah saya itu kayak serangan fajar dan lain-lain itu terang-terangan, masih sangat terang-terangan. Jadi asas lo berjurdil itu menurut saya masih kurang dalam hal tersebut. Dan juga seakan-akan di beberapa kampung atau beberapa instansi mewajibkan untuk pilih ini aja gitu, dengan embel-embel mungkin uang 200.000, 300.000 seperti itu sih Kak. Tapi kalau berarti Kak Dani sendiri ini pengalaman memilihnya benar-benar melihat visi misinya ya, benar-benar lihat track recordnya seperti itu. Betul, karena kita juga di generasi muda kan Kak. Iya. Jadi harus melek tentang pemilih, juga melek tentang apa sih background pemimpin kita dan juga literasi terutama. Karena kita nggak mungkin terus mengandalkan generasi tua dalam membangun bangsa ini. Iya. Sebagai mahasiswa juga dan sebagai agent of change. Oke, berarti menarik nih di sini. Berarti ada proses belajarnya sebelum menentukan pilihan. Betul. Seperti itu. Kalau dari Kak Fajar sendiri gimana pengalaman memilihnya saat itu? Oke, kebetulan aku first time milih juga Iya, ya. benar, Mungkin first time. kalau buat aku challenging sih. Soalnya kan kalau mau milih kayak OSIS itu kan masih umum lah. Masih cuman ini maksudnya batasnya cuman daerah sekolah. Iya, betul. Kalau presiden kan wah, ini aku harus pilih yang mana ini. Iya. Jadi dari awal aku udah mikirin kayak aku lihat debatnya dari mulai presiden, wakil. Wah, jadi aku mempertimbangkan udah jauh-jauh hari juga sama kayak Kak Dani juga. Jadi pada saat hari H ada satu kejadian kecil. Jadi aku izin cerita juga Iya, ini. boleh. Aku habis bangun tidur, bangun tidur jam 4:30, jam 5. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu, ngasih amplop, bener-bener ngasih amplop suruh milih ini. Terus ya jujur, aku nggak terima beneran. Mohon maaf. Jangan dulu, tetangga dulu aja gitu, kayak gitu. Ya mungkin first impression tuh, wah kok gini sih pemilihan kok, maksudnya kok secara terang-terangan banget kayak gini. Seenggaknya kan yang lebih halus lagi atau gimana, atau ditiadakan sekalian kayak gitu sih. Tapi saat itu Kak Fajar tetap memilih di TPS, Betul. tetap berangkat ke TPS gitu kan, memilih. Oke. Nah, itu kan pengalaman memilih. Sekarang mungkin aku mau tanya ke Kak Dani nih. Iya. Kan itu pengalaman memilih. Pengalaman dipilihnya gimana? Saat itu kan berarti kan terpilih nih menjadi Presma ya? Iya, Presma. Pengalaman saat dipilihnya gimana itu? Boleh diceritain? Jujur ya Kak, kalau boleh cerita sedikit, aku dari semester 1 mungkin dari awal kuliah tuh nggak berharap
jadi Presma. Oh gitu. Tapi udah ikut nyemplung ke organisasi gitu? Udah. Okay. Soalnya kan dari SMA juga udah aktif di organisasi. Sudah aktif organisasi. Iya, terus tapi nggak ada sedikit pun pikiran, wah aku pengen jadi Presma. Nggak ada. Dulu itu ditunjuk sih lebih tepatnya sama pihak kampus dan juga seniorku. Ayo kamu maju dari Presma dan lain-lain. Ditunjuk untuk menjadi calon. Oke. Sebagai calon. Itu penolakan dulu sih, penolakan 1-2 hari, mikir dulu panjang, aduh gimana ya nanti gabung kuliah nggak ya dan lain-lain. Akhirnya ya, wallahu a'lam kejadian. Itu waktu di semester berapa waktu? Waktu di semester 4. Tapi saat itu ada calon yang lain juga? Ada. Oh. Dulu itu calonnya 2 Kak. Oh ada 2. Oke. Abis itu gimana itu pengalamannya waktu itu kan berarti mengawalinya dari waktu udah jadi calon, terus harus ada kampanye dulu, terus nanti apa yang dilakukan sampai akhirnya terpilih itu seperti apa? Sebenarnya Kak kampanye lucunya aku dulu kayak gini Kak. Temanku kan kebanyakan dari teknik. Itu dulu aku sempat bilang gini, jangan pilih aku, nanti tak traktir di kantin. Pokok aku kalau nggak jadi Presma tak traktir di kantin kalian. Oh justru nggak mau? Saat itu. Soalnya belum siap kan. Iya. Akhirnya singkat cerita aku nggak tahu ya temanku ngelakuin hal yang tak suruh apa enggak. Tapi kayaknya enggak. Soalnya waktu perhitungan suara, memang bener. Aku dulu ketinggalan 10 suara Kak. Oh gitu. 10 suara dulu ketinggalan. Dan habis itu kok tiba-tiba naik terus. Terus habis itu perbandingannya itu kalau nggak salah 7-3. Sama calon satu. Akhirnya jadilah. Betul, tapi seiring berjalannya waktu gara-gara teman-teman juga dari angkatannya Fajar, angkatan bawahku, juga teman-teman intiku, ya enjoy aja. Iya enjoy, karena saling bantu di situ ya. Betul. Terus sebagai Presma berarti ini sudah ada 1 tahun menjadi Presma? Kebetulan nanti bulan Juli aku demis Kak. Oh gitu. Iya. Nah ini pengalamannya selama setahun menjadi Presma ini seperti apa? Pengalaman memimpinnya? Pengalaman memimpin. Mungkin kalau pengalaman memimpin, jadi pemimpin itu kalau menurutku berat Kak. Iya. Berat dalam artian aku selalu berpatokan kayak gini. Kalau semisal anggotaku capek, aku harus lebih capek. Dan juga mungkin ini juga nggak boleh ditiru apa gimana ya. Tapi kalau menurutku sendiri, aku harus menguasai semua job desk yang ada di anggotaku. Meskipun ini namanya one man show ya Kak. Kalau kata dosenku terus itu nggak boleh, harus dikurang-kurangin. Tapi ada kalanya kita harus merasakan penderitaan yang lebih parah dari anggota kita. Tapi kalau dari anggotaku sendiri, meskipun aku kayak gitu, mereka itu kayak gimana ya, sungkanan. Oh iya. Jadi, oh ya wes aku tak gini kayak gini. Terus aku salutnya sama mereka itu kebanyakan juga kan kesehatan kan Kak. Iya. Terus dari kesehatan itu benar-benar padat banget jadwalnya. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Dan itu mereka praktikum sampai sore. Ada kalanya kemarin tuh acara Farhan, itu benar-benar kita mempersiapkan dari pagi sampai paginya lagi. Dan itu beberapa teman-teman itu nggak tidur. Terus besoknya itu harus jadi marshal jalan yang pakai motor mengikuti Farhan pelari. Ya acaranya. Betul. Itu mereka kayak tak tanyain, capek gak? Ya pas Ya sudah pasti. Tapi kayak mereka dibalik capeknya, dibalik kayak egoisnya, aduh wes mau gak neh itu sambil ngangkat barang Kak. Iya, tetap dilakuin lah. Bener. Jadi meskipun aku capek, tapi aku yakin anggota aku yang lain juga capek. Iya betul. Apalagi kalau aku pas marah, bagaimana kan mereka juga nggak mungkin kan kalau marah dibalas ego lagi. Jadi aku berterima kasih banget sama anggotaku sekarang. Jadi seperti itu ya cerita selama hampir 1 tahun ini menjadi pemimpin lah ya. Betul. Ibaratnya. Nah kita tadi kan ngomongin tentang pengalaman memilih dan dipilih. Kita balik lagi ke pengalaman memilih tadi. Nah mungkin dari Fajar sendiri pernah menjadi penyelenggara waktu pemilihan itu? Kalau dalam ranah yang luas, contoh kayak pemilu belum pernah sih. Belum. Kalau OSIS kan dulu saya juga gitu OSIS. Oh iya. Mungkin ya udah pernah jadi panitia. Udah jadi panitia pemilihan ya. Berarti waktu ada pelaksanaan pemilihan presiden kemarin dan pilkada belum menjadi PKPPS. Tertarik nggak mungkin? Mungkin tuh. Nanti ya ke depannya. Oke. Kalau dari Kak Dani sendiri gimana? Kalau dari aku, kita jujur-jujuran aja kan. Kalau dari visi tertarik, tapi kalau kemarin tuh kan itu pertama kan Kak. Terus juga di TPS ku itu kebanyakan tuh orang awam. Oh iya. Jadi cuma satu aja yang bahkan semua orang awam.
Nah terus kemarin tuh waktu penghitungan yang kemarin yang banyak banget kan DPRD kan ya, Iya. yang calonnya banyak banget itu. Tuh kemarin tuh kecolongan waktu ini masukkan kartu. Oh iya. Jadi surat-suaranya Mm-mm. masukin. Itu kok nggak pas, akhirnya ngebongkar semua kotak suara yang harusnya jam 11 itu udah selesai, kemarin jam 2 itu baru selesai. Jadi semua TPS tuh nungguin TPS kita. Oh, itu pengalaman jadi KPPS saat itu berarti kan? Iya, KPPS yang pemilu gitu. Iya. Terus habis itu ditawarin lagi kan untuk yang kota. Habis itu kayak aduh nggak dulu. Waktu pilkada ya. Karena itu tadi ada kejadian yang itu Betul. tadi. Oke. Jadi tapi kan berarti udah pernah menjadi Iya. penyelenggara. Tapi kayaknya kalau mau ditarik lagi oke-oke aja. Mau untuk diulang nggak apa-apa ya? Mau. Oke. Jadi kayak gitu, berarti ini salah satu penyelenggara kita di Kota Kediri kan saat itu? Iya. Iya, di Kota Kediri. Ini penyelenggara kita nih teman pemilih waktu pemilu ya? Iya. Pemilu 2024. Oke, kita balik lagi mungkin ke pertanyaan terkait dengan partisipasi pemilih muda. Jadi menurut dari Kak Dani dan Kak Fajar sendiri, kenapa sih partisipasi dari pemilih muda itu sangat penting? Oke, kalau menurutku ya Kak, kalau menurutku sendiri partisipasi dari pemilih muda itu sangat penting karena kalau kita lihat dari dinamika, ada yang namanya dinamika angka kelahiran. Iya. Natalis kalau nggak salah Kak, nanti bisa dikoreksi. Nah itu di Indonesia itu usia produktif sama usia non produktif itu sekarang tuh kemarin saya baca itu kurang lebih sama. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan usia non produktifnya kan lebih banyak. Nah ini usia produktif atau bisa dibilang Gen Z sama milenial tuh lebih banyak. Nah oleh sebab itu kan kalau kita sebagai Gen Z kan artinya pemilih muda dan juga kita yang biasanya tahu tren-tren, mungkin sekarang orang-orang pemilu atau kampanye itu kan lewat media sosial. Iya, betul. Jarang kan yang door to door atau Iya. pintu ke pintu. Dan juga yang sering mantengin HP kan juga kita dari Gen Z. Iya, benar. Oleh karena itu menurut saya literasi itu paling penting sih Kak. Literasi, lihat background, terus lihat track recordnya dan lain-lain itu perlu buat generasi muda. Karena apa? Karena nantinya yang imbas kepemimpinan ini itu kita yang merasakan. Mungkin nggak sampai 2 tahun ke depan, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan itu baru kita yang merasakan. Mungkin contoh kebijakan kecil aja itu bisa sampai berdampak besar di 5 sampai 10 tahun mendatang. Jadi bukan kita gimana ya Kak bilangnya, bukan kita kayak sok-sokan aku milih ini, aku harus berbakti pada negara, enggak, tapi kita berpikir secara egois aja. Aku milih ini, aku harus baca literasi tentang pemimpin ini kayak gini demi masa depanku juga, demi masa depan keluargaku nanti dan juga anakku. Mungkin kayak gitu sih. Luar biasa nih. Kalau menurut Kak Fajar gimana? Mau nambahin mungkin? Oke, mungkin kalau pemilih muda nih, apa pentingnya? Kalau menurut aku penting banget, soalnya apa? Dari pemilih muda itu kan banyak sekali yang namanya sumber informasi, entah itu dari internet atau dari apa, pastinya lebih banyak dari orang-orang yang udah berumur lah. Cuman mungkin PR kita buat anak muda juga menjelaskan ketika ada suatu hal yang orang tua tersebut belum paham. Jadi biarkan, biasanya kalau orang tua dapat berita ini satu sumber nih, kadang langsung menjudge kayak gini. Nah, kita sebagai anak muda harus memberikan sumber-sumber yang lain biar orang tua kita juga bisa memilih dengan yakin, dengan mantap kayak gitu sih. Oke. Jadi benar banget nih yang tadi disampaikan oleh Kak Dani juga Kak Fajar tentang Gen Z ya kita bilang pemilih muda itu. Jadi dari data pun juga gabungan generasi Z dan milenial di Kota Kediri aja itu mencapai lebih dari 55% dari total pemilih. Jadi itulah kenapa partisipasi pemilih muda juga menjadi penting karena itu tadi, karena data yang disuguhkan pun juga mengatakan demikian. Jadi dominasi pemilih muda di Kota Kediri ini. Nah, tapi kalau ngomongin tentang partisipasi tadi, kalau dari mahasiswa, khususnya mahasiswa UNIK sendiri, gimana partisipasi politik mahasiswa di Universitas Kediri itu sendiri? Kalau Kak Dani melihat, Kak Dani dan Kak Fajar melihat. Oke, kalau menurut saya sendiri ya Kak, mungkin kita bisa membandingkan dengan teman-teman dari UNP nih. Kalau menurut saya, jika dibandingkan UNP sama UNIK itu, UNIK masih kurang banget. Soalnya aku nggak tahu teman-teman ngejar akademik apa gimana. Terus di sana juga kan di UNIK kan kita motonya kuliah sambil kerja kan Kak. Iya betul. Jadi sebagian besar waktu mereka itu selain dari belajar juga kerja. Oleh karena itu kayak contoh aja nih, kemarin waktu pemilihan Presma itu di waktu saya itu
sampai 70% atau 80% mahasiswa partisipasinya. Cuma 60% atau berapa gitu. Jadi mungkin itu sih yang harus dibenahi lagi tahun ke tahun. Kita mau model kayak gimana, tiap milih dapat permainan apa gimana, biar teman-teman mahasiswa juga melek akan politik kayak gitu. Oke. Berarti emang di sini memang ada tantangan nyata yang dalam meningkatkan kesadaran politik khususnya di UNIK sendiri itu masih ada tantangannya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau di sini peran BEM itu sendiri, gimana cara BEM itu bisa mungkin mengajak mahasiswanya untuk ayo lebih sadar politik, ayo lebih sadar bahwa kita memilih itu penting, seperti itu, gimana peran BEM itu sendiri? Kita yang pertama itu kebetulan di angkatanku ini, di periodeku ada namanya Menteri Advokesma, Advokasi Sosial dan Masyarakat. Nah, itu nanti mengkaji tentang isu-isu politik yang terjadi di Kediri maupun di Indonesia kayak gitu. Dan nanti kita nguploadnya itu di feed sama di Instagram Story. Meskipun aku sadar betul setiap 1 atau 2 postingan itu gak berdampak banyak, tapi kalau kita rutin, aku yakin mahasiswa juga bakalan ternyata kayak gini, situasinya kayak gini. Terus cara kita sendiri sebagai mahasiswa ya Kak, kalau aku sendiri itu lebih merangkul teman-temanku. Jadi bukan pendekatan formal tapi informal. Kayak misal contoh nih, aku besok mau jabat presma, tolong coblosin dong. Jangan coblos aku, please, aku gak mau jadi presma kayak gitu. Dengan kayak gitu kan teman-teman berharapnya kayak ini temanku bukan sebagai presma. Aku dilihat di sini bukan sebagai calon tapi sebagai temannya. Nah, dari temanku itu pastinya kan juga punya teman lain. Nah, dari teman lain juga punya teman lain. Itu meskipun kita contoh kecil, kita membentuk lingkaran kecil, itu lama-kelamaan pasti besar. Tapi aku yakin tuh nggak cuma 1 atau 2 tahun, mungkin 1 atau 2 bulan, tapi mungkin bisa bertahun-tahun. Tapi harus konsisten aja sih. Oke, berarti peran dari BEM itu sendiri kalau saya tangkap tadi juga ini media sosial yang digunakan. Betul. Dalam ini mengajak teman-teman yang lain untuk lebih sadar politik seperti itu. Kalau dari Kak Fajar sendiri mungkin? Kebetulan aku masih anggota baru juga ya. Jadi kalau untuk yang lebih dalamnya masih kurang paham. Cuman yang selama ini saya tangkap ya kalau dari BEM sendiri, dari media sosial tadi buat nyebar pamflet atau apa kayak gitu. Nah, kalau dari sudut pandang mahasiswa, berhubung aku juga dari Fakultas Hukum, kalau di kelas itu benar-benar sangat melek dengan kondisi politik yang sekarang. Jadi tiap kalau ada mosi atau apa gitu pasti teman-teman pada aktif debat kayak gitu. Wah, itu jadi seru banget lah kalau dari sudut pandang mahasiswa kayak gitu. Kalau dari ini sendiri, program BEM mungkin ada diskusi seperti itu mungkin dilakukan rutin atau seperti apa? Kita namanya kalau menyeluruh ya Kak, ada namanya LKMM, latihan kepemimpinan. LKMM? Iya, kepemimpinan mahasiswa itu buat Ormawa namanya. Mungkin kalau di SMA ekstrakurikuler. Nah, buat ekstrakurikuler sama BEM fakultas-fakultas. Nanti kita dikumpulkan dalam satu forum, kita membahas tentang isu mungkin tentang materi kepemimpinan, materi perdataan dan lain-lain. Nah, itu nanti di hari kedua kita nanti ada namanya malam keakraban. Nah, di situ lebih informal. Jadi kita lebih santai mainnya. Terus di situ kemarin yang terlibat itu ada aku sama ketua DPM-ku. Itu jadi kita yang jadi narasumber lah di situ. Menjadi narasumber atau moderator yang memimpin jalannya acara malam keakraban tersebut. Jadi setiap mahasiswa bebas mengeluhkan apa yang terjadi di organisasinya, di UKM-nya, apapun di fakultasnya dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Jadi biar terkesannya kita lebih hangat aja daripada formal kan. Kayak gitu. Kalau jadi memang sudah ada ruang untuk mereka mengaspirasikan seperti itu ya? Iya, ada. Kalau dari Kak Fajar sendiri, ini kan anggota baru nih, merasakan apa yang dibilang Kak Dani tadi. Jadi memang di BEM itu sendiri memang sudah ada ruangnya untuk berdiskusi atau mungkin kalau KMM aku juga baru ikut sekali dan pandanganku udah bener untuk konsep acaranya kayak gitu. Cuman pada saat di lapangan berbeda kalau kemarin. Nah, soalnya apa, ya mungkin dari teman-teman itu nggak tahu malam keakraban itu kayak gimana. Jadi mungkin untuk kedepannya bakal dibilangin lagi lah sebelum malam keakraban itu dijelasin dulu malam keakraban itu kayak gini teman-teman. Jadi biar teman-teman itu tahu. Jadi malam keakraban itu apa sih gunanya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada lah ya program BEM yang dilakukan
tujuannya sebenarnya untuk merangkul semuanya gitu ya, Iya. untuk saling diskusi gitu ya. Oke. Kalau menurut Kak Dani dan Kak Fajar ini sendiri, menurut kalian kriteria pemimpin yang ideal itu seperti apa sebenarnya? Oke. Kalau menurutku ya Kak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, kemarin tuh waktu aku mata kuliah juga ada kepemimpinan bagi menjadi 4. Yang pertama absolut demokrasi, sama yang ketiga kalau kita ngambil contoh itu kayak kita membebankan tanggung jawab kepada anggota kita yang lebih ahli. Dan yang keempat itu namanya bebas, jadi nanti tidak dalam satu forum itu meskipun ada pemimpin yang formal, contoh kayak presma atau apa, tapi bisa jadi di tiap sesi itu digantikan oleh yang lebih profesional kayak gitu. Terus kalau Kak Farah tadi bilang kriteria pemimpin itu kayak gimana? Kalau menurut saya itu gak muluk-muluk Kak. Kita kalau bicara tentang pemimpin mungkin terbayang orang yang kaya atau jabatannya tinggi atau dikenal masyarakat, pandai berbicara, wawasan luas, pintar dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya yang paling penting untuk jadi model pemimpin itu cuma satu, berani tanggung jawab Pak. Jadi semisal ada anggotamu yang bermasalah atau program kerjamu bermasalah, kamu nggak lari tapi bertanggung jawab. Kita mengakui kalau kita salah. Jadi pemimpin itu tidak harus sempurna, tapi yang penting harus tanggung jawab. Itu aja sih. Setuju banget sama yang dibilang sama Kak Dani ini. Jadi kriteria pemimpin kalau menurut Kak Dani itu pokoknya yang pertama tanggung jawab ya. Oke. Kalau dari Kak Fajar sendiri? Oke. Kalau menurut aku jadi pemimpin itu gimana sih? Selain tanggung jawab, mungkin pandai mencari solusi, problem solving kayak gitu. Jadi kalau kita cuman ngandelin tanggung jawab aja, terus kita nggak bisa menyelesaikan kan juga kurang. Gitu. Jadi itu sih. Oke. Kalau misal ini kan kita ngomongin tentang pemimpin tadi. Semisal nih Kak Dani atau Kak Fajar deh, kan Kak Dani sekarang udah jadi pemimpin sebenarnya, pemimpin BEM kan. Kalau misal di 10 atau 20 tahun atau 30 tahun mendatang deh, ada kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti misal menjadi wali kota atau menjadi bupati atau bahkan jadi gubernur atau bahkan presiden deh. Apa yang ingin dilakukan sama Kak Dani? Oke. Itu banyak banget ya Kak. Karena kita ngomongin pemimpin tadi. Oke. Kita coba. Kalau aku yang pertama, kalau kita omong aja kayak aku mau kayak gini, mungkin di saat-saat seperti ini kurang cocok ya Kak. Soalnya kita nggak tahu masalah di 20 tahun mendatang kayak gimana. Betul. Mungkin yang pertama itu tetap meneruskan kebijakan pemimpin sebelumnya yang dinilai baik dan juga mengevaluasi yang dinilai kurang. Sama yang terutama yang paling penting itu selalu mengedepankan aspirasi masyarakat dan kita mengambil keputusan. Karena aku juga yakin Kak, mungkin 10 tahun mendatang, 20 tahun, 100 tahun mendatang Indonesia tetap demokrasi. Tetap, soalnya rakyatnya kan banyak, kepulauannya luas kayak gitu. Tapi memang ada cita-cita ya menjadi wali kota mungkin atau bupati. Kan kita aminkan bersama. Amin aja dulu deh Kak. Iya. Kalau diri Kak Fajar sendiri, mungkin ada, aku tuh kalau nanti jadi pemimpin aku pengen ngubah ini deh atau apa. Ingin melakukan apa gitu. Mungkin yang pasti tanggung jawab sama mendengar aspirasi rakyat dan juga apa ya, jadi kalau jadi wali kota agak bingung nih masalahnya. Besar ide ya. Besar ide. Ya yang pasti mendengarkan aspirasi rakyat dan menjaga keutuhan rakyat yang kita pimpin gitu sih. Jadi memang ingin jadi pemimpin yang merangkul seperti itu. Oke, kita mungkin balik lagi masalah demokrasi di kampus. Aku agak penasaran nih, nggak penasaran, mungkin teman pemilih juga ada yang penasaran. Gimana sebenarnya demokrasi di kampus itu sendiri? Jadi sistem pemilihan di kampus mungkin seperti apa? Waktu itu kan pastinya mungkin dari zaman sekolah pun sudah diajarkan ada praktik-praktik demokrasi itu, pemilihan ketua OSIS, ada pemilihan waktu di kampus juga ada pemilihan. Seperti apa praktiknya? Kalau dari kampus kami sendiri itu namanya ada pemilihan presiden mahasiswa sama ketua umum DPM. Oh, disebutnya pemira. Iya, di situ. Nah, terus buat kepanitiaannya sendiri itu biasanya dari teman-teman DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tapi juga dibantu oleh kepanitiaan pemira itu sendiri. Terus contohnya kayak gimana? Kita biasanya tuh ada TPS-nya sih, Kak. TPS kecil gitu. Terus nanti kita ada fotonya.
di sini semisal ada kotak suara buat BEM, kotak suara buat DPM. Jadi nanti tinggal dicoblos saja teman-teman, nanti dikasih foto calon pemilihnya. Surat suaranya bentuk. Betul. Oke. Dicoblos, habis itu tinggal dimasukkan kayak gitu. Habis itu nanti waktu biasanya sore sih Kak untuk penghitungan suaranya. Kayak pemilu kemarin sih. Sah kayak gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya sudah mirip-mirip sama ini ya, kayak pemilu waktu pilkada gitu. Berarti tetap milih pakai surat suara yang dicoblos lalu di kalau sebelum itu mungkin sebelum hari pemungutan suaranya juga tetap dilaksanakan seperti misal kampanye selama berapa hari seperti itu? Ada, jadi kita nanti ada kampanye terus kita H-1 kalau H-2 itu ada masa tenang Kak. Nah biasanya kan kampanye itu H-7 nih, kita diberi waktu semisal 3-4 hari buat kampanye, entah di media sosial, ada tim suksesnya dan lain-lain. Habis itu di H-2 kita ada masa tenang. Jadi selama masa tenang itu gak ada yang boleh posting tentang kampanye tersebut, baik di media sosial maupun keluar di lingkungan kampus. Berarti memang ada masa tenangnya. Ada. Terus habis itu baru hari pemungutan suara. Betul. Oh berarti memang praktik demokrasi yang seperti di negara kita waktu pemilu atau pilkada itu juga sudah dipraktikkan langsung di kampus-kampus seperti itu ya, terutama di UNIK ini sendiri. Iya. Oke, jadi tadi berarti kita udah ngomongin tentang praktik demokrasi di kampus itu sendiri. Kalau ternyata tuh praktik demokrasi kayak memilih saat itu tuh di kampus sudah kayak menerapkan praktik demokrasi di negara kita. Oke, nah kalau ngomongin tentang praktik demokrasi itu juga nggak jauh dengan KPU. Nah, sebelumnya kakak-kakak udah tahu kan KPU itu apa, kerjanya apa, sudah tahu ya? Sudah. Oke. Garis besarnya sudah sih. Oke. Jadi menyelenggarakan pemilu gitu ya kalau KPU. Nah, ini kalau Kak Dani dan Kak Fajar melihat kolaborasi antara kampus, terutama kampus UNIK ini, dan juga KPU selama ini seperti apa kolaborasinya? Oke, mungkin kalau kolaborasi dengan kampus kami itu, setahu saya itu waktu itu pemira aja Kak. Jadi teman-teman kepanitiaan pemira itu pinjam kotak suara di KPU. Nah, kalau yang lain-lain itu mungkin masih kurang Kak. Oke. Jadi mungkin terkait dengan sosialisasi ke pihak ke area kampus di UNIK seperti itu ya. Yeah. Oke, mungkin bisa menjadi evaluasi untuk KPU juga kalau kita sebenarnya juga ada sosialisasi pendidikan pemilih khususnya untuk pemilih pemula dan pemilih muda. Jadi memang ada program kegiatan seperti itu yang dilakukan di KPU ini yang menyasar seperti sekolah-sekolah dan juga kampus. Ya, nanti untuk kedepannya kita akan lebih merutinkan lagi, lebih meluaskan untuk sosialisasi kita nanti. Oke, berarti sebenarnya kolaborasinya itu sudah cukup dirasakan lah ya untuk UNIK sendiri, tapi nanti akan ditingkatkan seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Dani atau Kak Fajar sendiri melihat pemilu atau pilkada kemarin, terutama yang 2024 yang kalian ikut serta untuk memilih, ada nggak mungkin yang hal-hal yang mungkin ini bisa dievaluasi ke depannya agar lebih baik atau seperti apa penyelenggaraannya? Oke. Kalau untuk dari segi penyelenggaraan sih udah cukup oke ya, cuman mungkin dari orang-orang yang di dalamnya kan, kalau nggak tahu kalau di daerah kayak gimana untuk pemilihan panitianya kayak gimana. Kalau daerah saya dengar-dengar banyak yang dari anggota keluarganya kayak gitu, jadi nggak yang lewat tes atau bagaimana kayak gitu sih. Oh, penyelenggaranya. Mungkin berarti dari Kak Fajar sendiri yang bisa dievaluasi adalah penyelenggaranya. Betul. Penyelenggaranya. Oke, kalau dari Kak Dani sendiri, apa yang mungkin bisa dievaluasi? Oke, mungkin kalau hampir sama kayak Kak Fajar sih Kak, dari penyelenggaraan, soalnya kayak gitu udah rahasia umum nggak sih kalau emang dipakai sebagian besar pakai orang dalam, nggak semua tapi sebagian besar. Dan mungkin evaluasi terutama buat pemilih sih Kak. Kita kan kebanyakan tadi kalau Kak Farah lihat datanya kan di Kediri aja 55% pemilih. Iya, gabungan Gen Z dan milenial itu tadi. Nah, kita sebagai Gen Z kan sebagai penopang nih. Iya. Penopang atau pilar. Nah, itu selain kita meningkatkan literatur kita juga jangan FOMO. Nah, jangan FOMO. Ini betul sekali ini. Apalagi di media sosial sekarang kan banyak banget nih yang giring opini. Iya, betul. Entah dari buzzer kah apa gimana. Itu banyak banget yang giring opini terus kayak seakan-akan oh, ini di hiperbola, dilebih-lebihkan. Jadi, kalau menurut saya jangan ikuti kata orang lain.
ikuti kata hati dulu aja. Kalau memang nggak yakin sama kata hati, coba tanya temanmu yang memang dipercaya, bukan teman-teman tapi teman. Tapi jangan kebawa arus juga. Iya. Gitu. Jangan FOMO. Iya, gitu. jangan FOMO. Setuju banget apa yang dibilang sama Kak Dani itu tadi, karena sekarang istilah FOMO itu kayaknya hampir semuanya kayaknya FOMO gitu ya. Bener. Jadi emang bener yang dibilang Kak Dani untuk jangan FOMO. Jadi ada informasi, penting juga buat kita untuk menyaring informasi itu. Jadi bukan cuman penting untuk kita bisa mengakses banyak informasi, tapi juga penting untuk kita menyaring informasi itu sendiri. Nah, tadi aku highlight apa yang dibilang Kak Dani tadi tentang generasi muda lah. Nah, menurut Kak Dani dan Kak Fajar, gimana sih demokrasi kita di tangan anak muda mendatang? Seperti apa? Demokrasi kita di tangan anak muda mendatang ya. Mungkin kalau kita bisa sebenarnya tergantung dari kita juga sih, balik lagi ke diri kita sendiri. Kita kan nggak bisa mempengaruhi semua orang. Bahkan aku sebagai presman juga nggak bisa mempengaruhi Fajar, mempengaruhi anggota kita, susah. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mulai dari kita sendiri. Contohnya aja nih, demokrasi nih. Tadi kan Kak Fajar juga bilang kalau banyak politik uang, betul. serangan Fajar, itu mulai dari diri kita sendiri aja. Dari diri kita menolak, jangan, nggak mau. Meskipun teman-teman yang lain menerima atau gimana, tapi dari diri kita sendiri aja dikedepankan dulu. Oke, berarti penting untuk itu semua apa yang udah kita obrolin tentang kita harus menolak dan sebagainya itu dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Gitu. Kalau dari Kak Fajar, menurut Kak Fajar masa depan demokrasi di tangan anak muda ini kayak gimana? Pasti ada pro sama kontranya sih. Dan pasti kalau orang-orang dulu bilang Arenom pengalamannya apa sih? Iya. Kayak gitu. Cuman kalau dibalik dari sekarang, kita dari Gen Z tersendiri juga pasti banyak sekali ya yang saya bilang tadi, banyak sumber informasi yang kita dapatkan. Terutama dari medsos. Betul. Nah kayak gitu. Jadi kalau demokrasi di tangan anak muda, menurut aku oke sih, bagus banget. Oke, jadi seperti itu yang disampaikan oleh Kak Dani dan Kak Fajar ini tadi tentang masa depan demokrasi di tangan anak muda. Nah, mungkin kita balik lagi ke topik yang pertama tadi, mungkin pernah yang tadi sempat dibahas tentang BEM unik ini sendiri. Tadi aku penasaran nih sama Kak Fajar tadi bilang anggota tapi magang. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kayaknya belum nangkap saya. Mungkin kalau magang ini kalau di BEM unik ada sebutan lain, yaitu BEM U Muda. BEM U Muda. Nah, gimana BEM U Muda itu berarti apa? BEM U Muda. Kalau secara struktur itu kita itu belum punya SK. Tapi kalau untuk tugas itu kita ngikutnya pada saat ada event. Jadi belum kayak ada yang paten, belum masuk ke kementerian kayak gitu. Jadi kita maksudnya jadi panitia acara kayak gitu. Oh gitu. Berarti struktur di BEM itu sendiri Presma, habis itu ada wakilnya, terus ada kementerian-kementerian. Iya, sekretaris bendahara terus kementerian-kementerian. Oke. Terus ada BEM Muda itu tadi. Nah, lebih ke apa? Misal ini kan berarti Kak Fajar sudah setahun juga jadi BEM Muda, hampir setahun ini. Iya, hampir setahun ini. Nah, apa sih yang dikerjain selama hampir setahun itu menjadi BEM Muda ini? Ikut kepanitiaan sih. Jadi anggota kayak jadi divisi acara, perlang atau apa kayak gitu. Berarti BEM Muda ini bekerja saat ada program kerja yang akan dilakukan. Seperti itu. Oh, bedanya dengan BEM yang secara keseluruhan seperti apa tuh? Kalau bedanya mungkin dari administrasi dulu ya. Kalau dari administrasi kan syarat wajib buat ikut BEM buat di SK itu semester 3 minimal. Oke. Nah, tapi dari teman-teman BEM Muda ini kita seleksi di semester 1 waktu selesai PKKMB. Oh, baru selesai PKKMB sudah ada ini rekrutmen untuk BEM Muda. Karena apa? Karena anak-anak selesai PKKMB itu masih semangatnya masih membara banget. Oh gitu. Pengen ikut ini, pengen ikut itu. Akhirnya kita ngadain dulu aja BEM Muda. Bedanya apa? Kalau di BEM itu nanti ada namanya BPH, Badan Pengurus Harian, yang itu tugasnya itu meliputi dari contoh upload feed hari-hari besar, habis itu kayak di ini Kementerian Luar Negeri itu kayak berhubungan sama pihak luar, terus habis itu kayak anggaran dan lain-lain, itu yang mengurusi dari BEM. Terus kalau dari BEM Muda seperti yang dikatakan Fajar tadi,
dia bekerja waktu emang kasarannya waktu dibutuhkan. Gitu. Oke. Berarti ada BEM muda selain dari BEM itu sendiri, BEM Univ itu sendiri ya. Nah, tapi setelah menjadi BEM muda nanti selanjutnya juga tetap akan menjadi BEM yang BEM Univ itu? Bisa. Jadi jalur ekspres lah. Oke, jalur ekspresnya, jalur khususnya ya. Jalur khusus. Oke, jadi seperti itu. Cukup menarik nih tentang apa kita tadi ngebahas tentang struktur dari BEM itu sendiri. Oke, kita mungkin balik ke topik tentang ini pertanyaan selanjutnya yaitu tentang harapan dari Kak Dani dan Kak Fajar ini. Harapan apa? Harapan tentang pemilihan mendatang. Seperti apa harapannya pemilihan mendatang tuh seperti apa? Diharapkan seperti apa, dan juga harapan kepada mahasiswa atau teman-teman kalian nih seperti apa? Mungkin bisa dijawab Kak Dani dulu. Oke, kalau harapan saya sih yang pertama evaluasi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya sih Kak. Contohnya kurangi FOMO, terus jangan golput, habis itu hargai panitia KPPS, karena aku juga tahu kan panitia KPPS kan capek banget. Sudah pernah. Iya, beberapa itu kalau dulu ada teman-teman pemilih yang emang rada susah gitu, ya itu mungkin diperbaiki lagi. Terus kalau dari mahasiswa UNIF ya terutama ayo tingkatkan literasi kita terhadap politik. Iya, betul. Terus jangan lupa nanti tanggal Juli ada pemilihan bersama sama DPM, jangan lupa coblos pilihan kalian dan gunakan suara kalian. Stay tune ya. Sekalian ya, Yeah. di bulan Juli ya? Di bulan Juli. Oke, jangan lupa teman-teman unik untuk menggunakan hak suara kalian. Kalau dari Kak Fajar sendiri gimana tuh? Kalau Harapan? kurang lebih juga sama, jangan FOMO, dan mungkin tingkatin kesadaran diri teman-teman buat ikut pemilu, jangan golput juga. Iya. Dan mungkin waspada sama serangan-serangan dari pihak-pihak politik kayak gitu. Oke. Jadi pengennya tadi partisipasi mahasiswa yang 60-70% tadi ya? Iya. Itu harapannya bisa meningkat lah ya. Betul. Oke. Tadi kita ngomongin tentang harapan untuk pemilihan, khususnya kepemilihan di UNIK. Kalau harapan untuk Kak Fajar, harapan untuk teman-teman mahasiswanya seperti apa? Kalau dari teman-teman mahasiswa juga sama. Kalau aku lihat dari teman-teman yang melek politik bisa dihitung jari, bahkan mungkin dari fakultasku aja mungkin kayaknya. Iya, Kalau oke. dari yang lain aku lihat entah itu dari FISIP, entah itu dari FEB mungkin sangat kurang banget Oke. kalau dari melihat segi politik kayak gitu sih. Mungkin tingkatin kesadaran diri kalian, soalnya mau sebodoh amat pun kalian tetap bakal berkesinambungan sama dunia politik. Iya, kayak betul. gitu. Oke, luar biasa nih yang disampaikan Kak Dani dan Kak Fajar ini tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, jadi karena keterbatasan waktu yang ada, jadi kita mungkin harus mengakhiri dulu di sini. Tapi mungkin semoga kita nanti ke depan bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin nanti ada kolaborasi lain antara KPU dengan kampus UNIK khususnya seperti itu ya. Nah, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Fajar dulu deh sekarang. Closing statement mau nyampain apa aja boleh, terserah. Oke, baik. Khususnya buat teman-teman semuanya dari generasi muda ya, jangan takut untuk bersuara. Apapun suara kalian, pasti entah kapanpun kalian pasti akan didengar, dan jangan sampai kalian dengan bersuara tersebut bisa merugikan orang lain. Udah. Oke, menarik nih. Kalau dari Kak Dani, coba. Mungkin closing aku statement. punya dua sih Kak, buat mahasiswa sama buat teman-teman pemilih. Oke. Buat mahasiswa yang pertama, jangan mudah terpancing isu-isu yang memang belum dipastikan benar, tetap kontrol emosi, terus tetap pendirian kita sebagai agent of change. Jadi jangan anarkis. Kalau ada demo itu wajar, tapi jangan anarkis, dan juga tetap mengedepankan diri sendiri, orang tua maupun pendidikan. Terus kedua, buat teman-teman pemilih, jangan golput, jangan FOMO. Kalau kalian cuma nyalain keadaan, wah aku menyesal pemimpinku ini karena kalian FOMO, karena kalian golput, ya udah kalian nggak bisa berhak ngapa-ngapain. Iya. Jadi berpikir sebelum bertindak, dan juga berpikir lagi buat masa depan bangsa Indonesia. Oke, luar biasa nih. Jadi yang bisa ditangkap tadi bener, setuju apa yang dibilang Kak Dani. Jangan FOMO ya.
harus berpikir dulu sebelum bertindak itu tadi. Oke, seperti itu teman pemilih, dan terima kasih kepada narasumber hari ini yang sudah hadir, Kak Dani, Kak Fajal, terima kasih. Semoga sukses terus untuk pendidikannya, untuk kuliahnya sampai nanti lulus, khususnya untuk Kak Dani. Semoga bisa lulus tepat waktu seperti ya. Oke, teman pemilih, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa demokrasi itu bukan hanya tentang memilih, tapi juga tentang memahami, terlibat, dan juga bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, mahasiswa di sini bukan sekadar penonton aja dalam proses demokrasi sendiri, tetapi juga bagian penting yang bisa menggerakkan perubahan itu sendiri. Jadi mulai dari kampus, dari diskusi kecil, dari satu suara itu semuanya itu punya arti. Oke, jadi mari menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Seperti itu teman pemilih. Sebelum menutup podcast hari ini, jangan lupa untuk teman pemilih like, comment, share, dan subscribe video YouTube KPU Kota Kediri, dan jangan lupa follow media sosial KPU Kota Kediri. Dan saya ingatkan juga untuk teman pemilih bisa mengisi survei kepuasan masyarakat yang linknya akan kami cantumkan di sini. Oke, terima kasih teman pemilih karena sudah menyaksikan episode hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Farah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan demokrasi.